Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Andreas Manarlu, NPM 200-121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Berikut PPT-nya. Baiklah, di sini saya mendapat tugas 5.21. 3 anggur Pinot Noir yang berbeda dievaluasi oleh panel yang terdiri dari 8 juri. Para juri dianggap sebagai panel acak dari semua juri yang memungkinkan anggur dievaluasi pada skala 100 poin. Anggur disajikan secara acak masing-masing juri dan berikut hasil yang diperoleh. Ini tabel soalnya. Kemudian yang ditanyakan analisislah data dari percobaan ini. Apakah ada perbedaan kualitas anggur, menganalisis residu dan mengomentari cuplikan model. Baiklah, langsung ke Minitab-nya saja. Nah, langkah pertama yang kita perlu untuk menganalisis data, kita klik Start, DOE, Factorial, di Factorial Design, kemudian kita pilih General Factorial, lalu kita masukkan di sini namanya. Kemudian di sini ada 8 level, dan di wine ada 3 dari soal tersebut. Kita klik OK. Ini tidak perlu, dan optionnya tidak perlu. Lalu ini kita pilih summary table data. Oke. Oke. Di sini terdapat 24 tabel sesuai dengan soal. Oke. Kemudian kita masukkan di sini nilai dari si wine tadi. Oke, sudah memasukkannya. Kemudian kita cek probability plotnya. Oke, di sini ditampilkan probability plotnya normal. Kemudian langsung saja untuk mencari menganalisis eksperimen ini, klik DOE, Factorial, kemudian analisis Factorial Design, ya klik responnya, pilih ini. Oke, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini juga grafiknya kita pilih yang 4-in-1. Kemudian residunya kita pilih expanded table. Oke, selanjutnya kita pilih fish residual. Oke, lalu kita klik. Ini tab akan menampilkan hasil dari eksperimen ini. Kemudian di sini sudah terdapat analisis variannya. Kemudian di sini ada Paretonya, kemudian ada residual plotnya, respon. Baiklah, kita langsung ke PPT-nya saja.
Ini hasilnya tadi. Kemudian ini hasil analisis data eksperimen ini. Ini hasilnya. Ini probability plot responnya. Hasil analisis dari eksperimen ini mempengaruhi hasil proses yang sedang diteliti. H1 sama dengan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari proses kimia yang sedang diteliti, karena P value gagal sama dengan 0,027 lebih besar dari 0,05, maka 0 ditolak atau H1 diterima. Itu menandakan bahwa tip value diketahui. Value Y normal sama dengan alpha. Jika value lebih besar daripada sigma lebih besar daripada alpha, maka H1 diterima atau 0 ditolak. Jika value sigma lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak atau H1 diterima. HO sama dengan faktor tidak dapat mempengaruhi hasil dari eksperimen ini. Kemudian tidak ada perbedaan anggur di sini, berarti data yang diperoleh normal. Kemudian kita masuk menganalisis residual dari eksperimen ini. Tadi Minitab sudah menampilkan hasil residual plotnya. Kemudian kita lihat saja hasilnya ini. Terdapat titik-titik yang mendekati garis. Kemudian titik versusnya searah. Kemudian grafik normal probability plot menunjukkan proses respon yang hampir mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang akan diolah adalah normal. Grafik menunjukkan kehomogenan ragam terpenuhi dikarenakan lebar pita atas dengan lebar pita bawah terlihat hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh homogen adalah normal. Grafik versus order menampilkan data yang tampak acak. Titik-titik dalam grafik akan terbesar secara merata atau tidak menunjukkan pola yang jelas. Hal ini menandakan bahwa data tidak diatur atau bebas dari struktur yang jelas atau pola yang dapat diidentifikasi yang membuat data dapat dikatakan normal. Sedangkan pada garis histogram data tampak simetris. Hal ini menandakan bahwa data cenderung memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Karena data pada tabel problem 5.21 ini dapat dikatakan normal, maka eksperimen dapat dilanjutkan. Kemudian saran saya untuk eksperimen ini mempengaruhi Jaggel dan Wine pada kualitas hasil proses anggur. Di antaranya mendalami proses wine untuk memahami bagaimana faktor tersebut mempengaruhi kualitas hasil proses anggur. 2. Mengoptimalkan 2 faktor untuk memberikan hasil terbaik dalam eksperimen yang dilakukan penelitian. 3. Melakukan pengulangan eksperimen untuk memvalidasi temuan dan mengurangi variabilitas hasil. Baiklah Pak, sekian hasil presentasi tugas buat saya. Terima kasih.